Halo, selamat pagi. Wah, semangat sekali ibu kita hari ini, Sobat Kreatif. Gimana kabarnya ibu? Luar biasa, sehat. Mas Hakim, gimana kabarnya? Iya, luar biasa, sehat selalu kita walaupun pagi-pagi hujan ya kan. Ini ibu, kalau dari SMA Negeri 2 sendiri nih ya kan, ini sudah mulai penerimaan siswa baru atau seperti apa nih bu? Oh, sekelas info ya. Jadi Mm-mm. untuk SMA Negeri 2 Palangkaraya itu berlaku sama seperti SMA negeri lainnya. Untuk penerimaan siswa barunya itu baru mulai tanggal 28 sampai 31 atau nggak saya lupa. Pokoknya mulainya baru tanggal 28 itu hari Senin minggu depan. Oke, nah tuh jadi buat sahabat kreatif ya. Iya bu, sekarang kan itu pakai zonasi ya bu ya? Iya, zonasi. Mm-mm. Jadi ya mungkin buat sahabat kreatif yang di rumah ya kan yang ada di sekitar SMA Negeri 2 nanti bisa daftar secara online atau ada secara offline Bu atau seperti apa untuk prosedurnya Bu? Nah, saya ini bukan panitia ya masnya, tapi Hmm? setahu saya biasanya itu online sih mas, setahu Oh, oke. saya. Oke. Cuma Hmm? nanti bisa semuanya daftarnya satu pintu, kita melalui website punya Hmm? Dinas Pendidikan. Hmm? Jadi nanti bisa di sana kita kelihatan situ kita mau daftar di SMA negeri di seluruh Kalimantan Tengah itu terbuka di situ. Oke, jadi buat sahabat kreatif gak usah bingung lagi ya kan sudah dijelaskan tadi oleh Ibu gimana prosedurnya sudah jelas ya. Dan Ya, mungkin Ibu sudah lama ya Bu nggak ketemu sama anak-anak ya. wah udah lama banget ini, udah setahun lebih. Ada perasaan rindu nggak sih Bu sama anak-anak Bu? Ya, rindu juga. Rindu Kadang-kadang juga. chatting sama siswa gitu kan di WA. Waduh, madam, kangen gitu, kangen nongkrong bareng gitu. Oh iya, Ya Ibu itulah. Ibu Mahyang nih kalau di sekolah tuh ngajarin spesial guru bahasa gitu ya Bu? Atau seperti apa nih Bu? Kalau kita di Hmm. SMA Negeri 2, bahasa Hmm. Perancis itu maksudnya di ekskul, tapi Heeh. kita memang Hmm. fokus. Jadi kemarin itu tahun 2020, Hmm. siswa kami, Hmm. Graciela Devita Putri, itu Hmm. mewakili Kalimantan Tengah Hmm. dalam lomba Olimpiade Bahasa Perancis yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Perancis. Wow, keren. Itu kemarin di tingkat nasional ya Bu ya? Ya, Wow, nasional. keren. Dapat prestasi Bu? Wah, Kemarin sih cuma masuk semifinalis ya. Jadi kemarin wow, juara keren satunya dari keren keren. Jawa gitu. Hmm. Asiknya itu juara satunya dapat Hmm. ya séjour gitu kan. Séjour Wow. jadi Hmm. ada 2 minggu di Perancis gitu. Wow, Ya keren jalan sama sekali. gurunya. Nah, itu mungkin ya Keren. yang jadi semangat Wah, juga buat Ibu Mahyang SPD yang selalu mengajarkan bahasa Perancis di sekolahnya ya Bu ya. Mungkin iya. kalau dalam pelajaran sehari-hari itu mungkin nggak boleh pakai bahasa lain atau khusus bahasa Perancis Bu pada saat Ibu mengajar gitu. Oh, kalau saya sih dengan siswa karena mereka masih kelas 10, Mhm. maksudnya karena mereka masih SMA, jadi saya tidak menuntut mereka untuk berbahasa Perancis sih dengan saya. Oke. Jadi dari mereka sendiri Mhm. saya ajarkan, saya mengajarnya tetap menggunakan bahasa Indonesia, Mhm. tetapi ya itu dengan mengikuti bagaimana cara mereka bisa memahami pembelajaran bahasa Perancis itu sendiri. Soalnya Mhm. seringkali siswa itu Mhm. berpendapat, Mhm. madam bahasa Inggris aja susah, apalagi bahasa Perancis gitu kan. Jadi dan di dalam sini saya Mhm. menerapkan kepada mereka, Mhm. lebih baik kita meniru dulu, Iya, karena mereka benar. ini kita penerapannya meniru. Jadi kita meniru pola mereka orang Perancis dulu. Misalnya untuk Mhm. memperkenalkan diri, Mhm. kita tiru aja bagaimana cara mereka. Iya, Misalnya benar. nama saya, Mhm. kita jangan kita terjemahkan dari bahasa Indonesia. Misalnya kalau kita contoh aja dalam bahasa Inggris, karena gampang ya bahasa Iya, Inggris, iya. maksudnya diketahui oleh semua orang nih. Mhm. Misalnya my name is, nama saya adalah, ya Mhm. kan? Mhm. Atau misalnya ketika bertanyanya saja, Heeh. what is your name? Yes. Apa namamu? Ya Heeh. kan? Itu kan Heeh. what itu kan Yes, apa, ya apa? kan? Nah, kalau bahasa Perancis Hmm? lucu lagi. Apa tuh? Comment comment vous appelez-vous? Bagaimana Heeh. Anda memanggil diri Anda sendiri? Nah, itu versi kalau terjemahannya ya. Jadi Wow. saya itu Hmm? mengajarkan ke siswa Hmm? ya kita ngikutin, jangan terjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Perancis. Sulit. Karena kita Indonesia aja belum tentu bahasa Indonesia kita bagus ya Iya, kan. benar, benar. Jadi ikutin aja polanya orang. Oh, Mm-mm. kalau mau menyebutkan nama
pakainya ini ungkapannya. Kalau mau menyebutkan umur, pakai ungkapannya ini. Jadi langsung ikutin ungkapan orang. Itu lebih mudah dalam pelajari bahasa Perancis. Oke, benar sekali kata Ibu ya. Jadi ketahuan sekali nih bagi sobat kreatif di rumah yang suka nyontek ya kan pada saat belajar bahasa Inggris ya, auto translate nih kelihatan sama Ibu nih. Ibu ngakak sendiri nanti ngelihat jawabannya nih. Iya. Oke, Ibu, sedikit lagi pertanyaan dari Hakim. Biasanya nih ya Bu, kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada bahasa gaulnya juga ya Bu ya, ataupun di Indonesia juga ada bahasa gaulnya gitu ya. Entah seperti bahasa singkatan, GBU dan segala macam gitu ya kan. Nah, kalau di bahasa Perancis itu ada juga nggak sih Bu kalau bahasa gaulnya mereka Bu? Ada juga. Ya ada. Cuman saya jarang memperkenalkan itu ke siswa. Kalau saya ngomong sama orang Perancisnya, mungkin saya akan menggunakan bahasa gaulnya, tapi kalau untuk ke siswanya enggak gitu aja. Jadi enggak mengajarkan dulu lah. Jadi biarlah mereka nanti tahu sendiri. Soalnya untuk cari yang kayak gitu kan di TikTok ada ya kan, gampang mereka carinya. Jadi saya lebih baik memperkenalkan yang benarnya aja gitu. Nah, jadi buat sahabat kreatif yang sudah penasaran dari tadi ya Bu ya. Oke, boleh nih ada waktu kurang lebih sekitar setengah jam sampai dengan 40 menit buat Ibu Mahyang SPD dari SMA Negeri 2 Palangkaraya untuk menyampaikan materinya di hari ini. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, bonjour à tous, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang décrire une personne. Atau mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang. Bagaimana sih? Maaf, saya salah. Kita sudah belajar tentang décrire une personne ya. Kita sudah mempelajari bagaimana kita mendeskripsikan atau menggambarkan tentang seseorang, ya kan? Jadi kali ini kita akan mendeskripsikan tentang sesuatu. Ketika kita mencari sesuatu, kita menginginkan sesuatu, bagaimana sih cara menyebutnya dalam bahasa Perancis, ya kan? Misalnya ketika kita mencari buku kita, kamu ada lihat buku saya yang bentuknya bundar, misalnya bukunya spesial nih, bentuknya bundar. Terus yang tebal, nah bagaimana kita menyebutkan dalam bahasa Perancis? Karena kita kan kalau misalnya kita tinggal di tempat orang Perancis atau misalnya kita tinggal di suatu tempat, ketika kita mencari barang kita tahu dong bagaimana kita mendeskripsikan barang kita tersebut. Nah, sekarang kalau untuk kompetensi dasarnya, ini mengambil kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, itu sama dengan décrire une personne kemarin, mendeskripsikan tentang sesuatu, seseorang, sama. Tapi untuk kali ini kita akan mendeskripsikan tentang sesuatu. Untuk selain itu, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu di sini kita yaitu supaya tahu bagaimana kita berbelanja atau kita berbelanja nanti kalau kita ke pasar atau kita ke suatu tempat. Kita berbelanja di supermarket mungkin gampang kita memberikan barang tinggal kasih sodor. Tapi ketika kamu ke pasar tradisional, bagaimana kamu mendeskripsikan sesuatu? Ketika kamu menginginkan sayur apa, warnanya apa, terus bentuknya bagaimana. Nah, seperti itulah hari ini kita akan belajar bagaimana kita mendeskripsikan sesuatu. Untuk mendeskripsikan sesuatu, sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana bentuk-bentuk dalam bahasa Perancis. Ya, ada bentuk segi empat atau kita sering bilangnya bujur sangkar, ya kan? Ada juga bentuk lingkaran. Kemudian ada juga bentuk kubus atau bangun ruang dan segala macam. Ada bulat, ya kan? Ada seperti berbentuk bola. Itu bagaimana sih dalam bahasa Perancis? Yang pertama, untuk benda segi empat itu disebut juga namanya kare. Segi empat kita sebutkan dengan kita sebut kare. Kemudian untuk bundar kita sebutnya rond. Rond, R-O-N-D. Bacanya rond. Untuk benda segitiga kita sebutnya triangulaire. Triangulaire.
Kalau bahasa Inggrisnya triangle, bahasa Perancisnya triangulaire. Kemudian untuk persegi panjang, kita sebutnya rectangulaire. Rectangulaire. Mirip dengan bahasa Inggris, tetapi ada perbedaannya, yaitu di sini rectangulaire, tulisannya air belakangnya, rectangulaire. Kemudian untuk berbentuk bola, kita sebutnya spheric. Spheric. Sphere atau spheric. Jadi kalau sphere tulisannya S P H E R E atau juga S P H E R I Q E E, spheric. Itu berbentuk bola. Kemudian jika sesuatu itu berbentuk kubus, kita sebutnya kubik. Kubus, berbentuk kubus. Kemudian untuk sesuatu yang berbentuk seperti kon, ya kan, berbentuk seperti kon atau corong seperti itu, kita sebutnya konik. Kemudian jika sesuatu itu misalnya kita mau mencari buku kita yang tebal, itu untuk tebal dia EP. Kemudian kalau dia tipis kita sebutnya mince. Seperti kalau manusia juga orang yang langsing kita sebutnya mince. Nah, untuk benda yang tipis atau ramping kita sebutnya mince juga. Tetapi kalau bendanya berat, yang tebal, kita sebutnya EP. Nah, di sini kita bisa menggunakan adjektif kualifikatif dalam membuat ini ya, dalam mendeskripsikan suatu benda. Adjektif kualifikatif maksudnya berdasarkan bendanya tersebut itu seperti apa. Contoh, kalau misalnya adjektif kualifikatif ya tadi seperti kita menggunakan rong dan segala macamnya. Bagaimana bentuk benda itu? Cuman di sini biasanya untuk dalam bahasa Perancis, karena dia menggunakan kata sifat, ya kan, rong itu kan juga kata sifat. Jadi semuanya yang tadi saya sebutkan itu ialah kata sifatnya. Jadi ketika kita menyebutkan sesuatu benda, mendeskripsikan benda itu, kita mau menyebutkan benda, biasanya jangan lupa menyesuaikan dengan jenis kelamin dari benda tersebut. Ingat, bahasa Perancis ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau dia jenis kelaminnya laki-laki, berarti tidak ada perubahan dengan bendanya, ya, untuk adjektifnya. Jadi contohnya topi bundar, chapeau rond, un chapeau rond, sebuah topi bundar, un chapeau rond, sebuah topi bundar. Topinya itu kan laki-laki, chapeau, rongnya ya ROND saja. Tetapi ketika kita bilang une bicyclette, bukan bicyclette, des lunettes rond, lunettes itu kacamata dan itu jamak dan jenis kelaminnya perempuan, ya kan, karena kacamata pasti selalu jamak. Jadi kita menggunakannya des lunettes ronde, rongnya tadi itu ada tambahan e dan s. Ronde ada e dan s. Kenapa ada e? Karena dia feminin. Kenapa ada s? Karena dia jamak. Kalau tadi kita yang pertama tadi un chapeau rond, sebuah topi bundar, topinya bundar, rongnya rong aja, ROND saja, berhenti sampai di D. Tetapi ketika dia des lunettes rondes, kacamatanya bundar, lunetnya menjadi rongnya menjadi ada tambahan e dan s, ada akord, tambahan akord e dan s, akord feminin dan jamaknya. Nah, situ. Kemudian
Em, posisi. Nah, Madam, kalau posisi menaruh adjektifnya di mana? Di mana kita menaruh adjektif yang wrong, rektanguler dan segala macam? Di mana kita taruh adjektifnya? Posisi adjektif kalifikatifnya di mana? Posisinya itu ada di bisa di depan, bisa di belakang, tergantung dari adjektifnya itu sendiri. Nah, sebelumnya kalau untuk tadi kita sudah bahas tentang adjektifnya itu wrong dan segala macam, ada juga kita jangan lupa kita di dalam ingin menyebutkan sesuatu, kita juga perlu tahu warnanya apa, ya kan? Ada kalau warna seperti yang sudah kita ketahui, kita ingat-ingat lagi ya, ada rouge, rouge itu merah, kemudian ada blanc, blanc itu putih, noir itu hitam, kemudian ada jaune, jaune itu kuning, ada brun itu coklat, ada gris, gris itu abu-abu, kemudian ada vert, hijau, kemudian ada bleu, biru, ya. Jadi, nah ingat, jangan lupa untuk warna-warna ini itu pun dipengaruhi dari jenis kelaminnya. Jangan lupa, kalau jenis kelaminnya perempuan, seperti tadi, kalau laki-laki, kalau bendanya laki-laki tunggal, contohnya un chapeau bleu, sebuah topi biru, chapeau bleu. Bleu-nya cukup cuma B, L, E, E, U. B, L, E, U. Jadi cuma bleu aja. Tetapi ketika des lunettes bleu, ketika kita bilang kacamatanya berwarna biru, ya kan? Jadi dia warna birunya itu nambah akord lagi. Jadi bleu, B, L, E, U, ditambah lagi akord E sebagai penanda feminangnya dan akord S penanda jamaknya. Madam, kalau misalnya topinya nih ada jamak bagaimana? Kan topi tadi laki-laki. Ya, kalau topinya laki-laki dan ada jamak, maaf, kalau ada topinya ada jamak, ada 2 topi, atau mungkin 3, atau mungkin 10, des chapeaux bleu, itu bleu-nya ada S-nya. Ya, bleu, B-L-E-U-S, B-L-E-U ditambah akord S sebagai penanda jamaknya. Jadi setiap benda jangan lupa itu dipengaruhi dari jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, ya. Bahwa kalau dia laki-laki, untuk adjektifnya, untuk jenis benda, bentuk bendanya, atau form geometriknya, atau mungkin colornya, warnanya, atau mungkin bentuk tinggi rendahnya dan segala macam, itu tidak begitu terpengaruh. Dia tidak terpengaruh. Kalau dia laki-laki, bendanya laki-laki dan tunggal. Tapi kalau bendanya laki-laki, jamak, ada penambahan akord S atau penambahan untuk di bendanya mungkin ada penambahan akord X ya, karena itu tergantung dari benda. Tapi kalau untuk di adjektifnya itu penambahan akord S. Kemudian kalau dia bendanya feminang, itu ada bendanya, ada penambahan akord E, kalau dia feminang aja, feminang tunggal, tetapi akan ada penambahan akord E dan S untuk jika benda itu feminang jamak. Nah, Oke, segitu. Madam. Wow, berarti dalam mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Inggris ya, kita harus memperhatikan, maksudnya bahasa Perancis ini ya, mohon maaf. Jadi kita harus memperhatikan jenis kelaminnya kayak gitu ya, yang salah satu Ya, syarat jenis kelamin yang bendanya. salah satu yang paling penting gitu ya. Ya, nah kayaknya kita harus break dulu dulu ya, Madam ya, satu musik dulu. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi. Dan buat sahabat kreatif yang Oke, langsung saja ya. Hakim sapa lagi ibu kita di pagi hari ini. Halo, Ibu.
Iya, halo, Oke, biasa itu dipanggil madam ya, bukan ibu ya. Madam. Yes, Ya, mohon betul sekali, Madam. maaf. Oke, oke, madam. Mohon maaf ya kan. Oke, madam. Dimaafkan. Dimaafkan. Kalau tadi kita tentang syaratnya, tentang jenis kelamin ya, madam ya, untuk mendeskripsikannya. Ya, Nah, setelah ini masuk ke materi apa lagi nih, madam? ini kita bagaimana kita tadi kan Hmm? sudah tahu nih. Hmm? Tadi itu saya memang kasih Hmm? syarat-syaratnya dulu. Jangan lupa Hmm? tentang jenis kelaminnya. Nah, Oke. sekarang Hmm. bagaimana kita mendeskripsikannya. Nah, gini Oke. Silahkan buat ya. madam nih. D'accord. Terima kasih, merci. Untuk mendeskripsikan sesuatu itu, jangan lupa itu ada 3 cara. Yang pertama, itu kita bisa menyebutkan langsung bendanya saja. Bendanya ditambah dengan adjektifnya. Contohnya tadi, un chapeau rond, ya kan, sebuah topi bundar. Un chapeau rond, gampang banget karena kita punya lagu topi saya bundar. Un chapeau rond. Kemudian untuk selain itu kita juga bisa menggunakan C, kata C. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cara yang kedua, jangan lupa di dalam madam posisi dari adjektif itu di mana saja. Nah, kalau bendanya itu dia kalau dia untuk menyatakan besar atau kecil suatu benda itu ada kita letakkan di sebelum nongnya, sebelum kata bendanya. Contohnya un petit chapeau, sebuah topi kecil. Topinya un chapeau. Kata dasarnya kan un chapeau, sebuah topi. Ketika kita mau masukkan kata petit, kata kecil, di mana naruh kata kecilnya? Di belakang atau di depan? Nah, ini untuk kata petit, untuk grand, yang menyatakan besar atau ukuran, biasanya berada di depan benda tersebut. Contohnya, un petit chapeau, sebuah topi kecil. Nah, kalau untuk menaruh adjektif bentuknya, formnya, tadi ukuran, sekarang bentuknya. Bentuknya bundar, atau mungkin kotak, atau persegi panjang, ya kan, itu ditaruhnya setelah nongnya, yaitu un chapeau rond. Tadi kita sudah kasih contoh, un chapeau rond. Kalau misalnya topinya sebuah topi bundar kecil, topi kecil bundar bagaimana? Un petit chapeau rond, ya, itu un petit chapeau rond. Kemudian jadi rongnya di belakang nongnya tadi ya, di belakang chapeau. Terus kalau ada warnanya lagi, madam, bagaimana? Kamu mencari apa? Qu'est-ce que tu cherches? Apa yang kamu cari? Je cherche mon chapeau. Je cherche un chapeau. Saya mencari sebuah topi. Bagaimana topi kamu? C'est comment ton chapeau? Bagaimana topinya? Nah, ini kita jelaskan. C'est un petit chapeau rond. Warnanya lagi misalnya rouge, merah. Jadi warnanya itu berada di belakang nong juga. Nah, posisinya di mana? Setelah kalau ada adjektif tentang bentuknya, jadi warna itu berada setelah adjektif bentuknya. Jadi posisinya artikelnya dulu un petit, adjektif yang menyatakan ukuran ya, untuk ukuran bendanya, kemudian bendanya, kemudian bentuknya, baru kemudian warnanya. Un petit chapeau rond rouge, sebuah topi merah kecil bundar, sebuah topi merah bundar kecil ya, kalau bahasanya topi merah bundar kecil ya kan. Nah, di situ kemudian itu untuk yang kalau kita bagaimana menaruh posisi dari adjektif tersebut. Nah, kemudian cara kedua kita bisa membuatnya setang, menambahkan kata setang
ya kan, atau c'est une, tergantung kalau dia laki-laki un, kalau dia perempuan une, c'est un atau c'est une, kemudian ditambah objet de forme. Misalnya, contohnya nih, kamu mencari qu'est-ce que tu cherches? Je cherche un chapeau. Bagaimana chapeau-nya, ya kan? C'est comment le chapeau? C'est comment ton chapeau? Atau c'est comment ce chapeau? Bagaimana topi ini? Un chapeau, koma, sebuah topi, kemudian c'est un objet de forme. Bagaimana topinya? Petit, rond, et rouge. Jadi bentuknya kecil, kemudian bundar dan berwarna merah topinya. Itu contoh yang cara nomor 2. Jadi ingat, jangan lupa laki-laki, kalau dia laki-laki un, kalau misalnya perempuan lunette tadi, posisinya jangan dilupakan, menaruh adjektifnya di mana. Kemudian kita juga bisa sebut jenisnya, terbuat dari apa bendanya. Misalnya, topinya terbuat dari kain. C'est un chapeau, ya kan? Un chapeau c'est un chapeau misalnya en fabrique, dari kain. Atau mungkin topi dari plastik, misalnya kayak misalnya untuk anak kecil, c'est un chapeau en plastique, dari plastik. Nah, itu. Jadi bisa menyebutkannya en apa, terbuat dari apa. Kalau kita ingin menyebutkan suatu benda itu terbuat dari apa, menggunakan en, tulisannya en, buat dari plastik, atau mungkin en fabrique, atau mungkin en verre, ya kan? Nah, di situ. Untuk menyatakan, untuk menyebutkan benda-bendanya itu terbuatnya dari apa saja. Kemudian kita mendeskripsikan bendanya. Jadi selain kita ingat warnanya, ukurannya, kemudian bentuk bendanya, kemudian terbuat dari apa, bentuknya bagaimana. Nah, inilah cara kita mendeskripsikan suatu benda. Ada juga misalnya ketika kita ingin bertanya nih, nanti kita akan mencoba menanyakan, ya kan, kalau kita tadi sudah tahu nih bagaimana kita mendeskripsikan suatu benda. Nah, sekarang kita juga mau tahu bagaimana menanyakan, ya kan, kalau kita sudah mau tahu, kita sudah tahu nih, kita mendeskripsikan benda. Tetapi ketika kita ada orang nih, orang Perancis, kamu tahu nggak barangku? Saya mencari barang saya, misalnya topi, atau mungkin buku, atau mungkin kacamata, ya kan? Terus bagaimana cara kita menanyakannya? Kan kita orang Indonesia ini biasanya orang yang ramah, yang suka menolong, ya kan? Nah, bagaimana cara menanyakan kalau orang itu sedang mencari sesuatu? Ya, caranya yang pertama, kita bisa menggunakan menanyakan warnanya atau menanyakan bentuknya. Yang pertama, cara menanyakannya, contoh nih, kita menanyakan warnanya. De quelle couleur est ton chapeau? Itu untuk menanyakan warna, kita menggunakan de quelle couleur. Terbuat warna apa? De quelle couleur est ton chapeau? Warna apa topimu? Kemudian atau kamu bisa bilang ton chapeau est de quelle couleur? Sama saja itu. Jadi kata de quelle couleur-nya itu bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang. Yang pertama tadi, de quelle couleur est votre chapeau? Atau ton chapeau, tergantung kalau kita nanyanya sama Anda, kita menggunakannya votre, ya kan? Kemudian kalau kita menanyakannya pada kamu, kita menggunakannya de quelle couleur est ton chapeau? Kemudian, quelle est la couleur de ton chapeau? Warna apa topimu? Quelle couleur est
ton chapeau? Quelle est la couleur de ton chapeau? Quelle est la couleur de votre chapeau? Warna apa topimu? Warna apa? Nah, untuk menanyakan warna apa, yaitu bisa menggunakan de quelle couleur. Atau misalnya tadi, yang kedua, c'est comment ton chapeau? Il est comment? Kita bisa menggunakan il est atau elle ya sebagai pengganti dari pronom sujet-nya. Ingat kalau dalam bahasa Prancis, ketika benda itu feminin, kita bisa menggunakan elle meskipun dia bukan manusia. Madam Hyang SPD dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Masih kita belajar bahasa Prancis nih Sobat Kreatif ya, tentang mendeskripsikan sesuatu. Oke, langsung aja Hakim sapa lagi ya. Siapa tahu kan ibunya ketiduran. Halo Ibu. Enggak lah. Masih semangat kayaknya. Ya kan? Semangat. Pagi-pagi kan biasanya kalau hujan-hujan kayak gini tuh paling malas gitu ya. Paling malas bangun dari kamar tidur gitu. Oke, Madam. Tadi Madam banyak sekali nih memberitahukan ataupun mengajarkan ke kita bagaimana cara ataupun syarat-syarat untuk mendeskripsikan sesuatu. Oke, Madam, apakah masih ada lagi nih materinya atau mungkin kesimpulan nih Madam di akhir waktunya? Oke, masih ada sedikit ya, sedikit dulu. Jadi ketika kita, tadi kan saya bilang kalau kita ke pasar ya kan, kita kan menggunakan ini. Nah, terakhir itu ketika kita ke pasar, ketika kita mencari sesuatu ya kan, bagaimana cara nanyanya ya kan, masa kita ke pasar, topi hitam merah lah, terus apa ya kan? Nah, maksudnya apa itu? Nah, jadi sekarang caranya kita bertanya apakah orang ada jual ini atau enggak. Yang pertama, caranya ketika kita menanyakan di pasar atau mungkin di suatu pusat perbelanjaan, ketika kita mau tanya apakah Anda menjual ini atau Anda menjual itu, kita bisa menggunakan yang pertama menggunakan kata kerja avoir. Jadi avoir. Jadi contohnya vous avez un t-shirt noir misalnya, atau vous avez un chapeau rond. Apakah Anda mempunyai topi bundar? Atau mungkin je voudrais, itu yang pertama, menggunakan kata kerja avoir. Itu otomatis kalimat tanya ya. Vous avez un chapeau rond? Anda punya topi bundar? Yang kedua, kita bisa menggunakan est-ce que. Est-ce que vous avez un chapeau rond? Apakah Anda mempunyai chapeau rond? Ya, yang pertama kata kerja avoir, yang kedua kata kerja vouloir atau ingin. Contohnya, je voudrais un t-shirt noir atau je voudrais un chapeau rond. Saya ingin sebuah t-shirt hitam atau saya ingin sebuah topi bundar. Nah, itu kita bisa menggunakan avoir, vous avez, ya kan, vous avez, atau est-ce que vous avez, kemudian dilanjutkan benda yang ingin kita cari. Yang kedua, kita bisa menggunakan kata kerja vouloir, contohnya, je voudrais, dilanjutkan kata benda yang ingin kita cari. Atau yang ketiga, kita bisa menggunakan kata chercher. Chercher bisa, je cherche, dilanjutkan kata bendanya. Je cherche un chapeau noir. Chercher kata mencari. Saya mencari sebuah topi hitam. Je cherche un chapeau noir. Udah bergabung, jadinya topinya hitam. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita je veux, kata kerja vouloir acheter, ingin membeli. Je voudrais acheter. Saya ingin membeli. Langsung dilanjutkan benda yang ingin kita beli atau yang ingin kita. Nah, itu. Oke. Nah, tuh. Ya sudah, itulah beberapa cara untuk mendeskripsikan ya dalam bahasa Perancis dari segi ukurannya, posisinya di mana, ya kan? Sebelum nominanya, sebelum kata bendanya. Kalau dia ingat, jangan lupa. Kalau dia untuk ukuran, biasanya di depan kata bendanya. Besar, kecil, itu di depan. Kemudian di depan kata benda. Kemudian untuk bentuknya, itu setelah kata benda. Kemudian untuk warnanya, setelah dari bentuk. Itu di belakang kata benda juga, gitu.
Oke, jadi Sobat Kreatif jelas sekali ya untuk cara ataupun gimana stepnya untuk mendeskripsikan sesuatu. Dan tadi juga ketika kamu ingin bertanya di pasar, ya tahu nanti kamu ke Perancis ya kan? Nanti Iya, betul. pengen belanja souvenir ya kan buat Ibu Mahiang, nah buat Madam Mahiang nanti. Iya. Jadi Amin, amin. bisa menggunakan avoir, fouloir gitu ya, dan share Iya, gitu ya Bu ya. Oke, dan mungkin iya. ya di penghujung acara kita belajar di RRI di pagi hari ini ada sedikit yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar ataupun sahabat kreatif di rumah nih. Silakan. Baik. Terima kasih. Jadi tempo hari saya ada ketemu dengan Bapak Philippe Granger. Beliau adalah atase kerjasama bidang linguistik Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Dan di dalam percakapan kami, beliau mengatakan betapa pentingnya belajar bahasa Prancis. Bahasa Prancis ini dituturkan yaitu di 36 atau 34 negara gitu di dunia ini. Jadi bahasa ini memang bahasa resmi internasional ya, memang masuk bahasanya PBB, bahasa resmi PBB. Dan biasanya dan tempo hari saya ada ujian, saya mengikuti ujian bahasa Prancis juga, sekalipun sudah jadi guru tetap ujian juga. Dan di situ ada salah satu yang ikut ujian itu seorang TNI. Seorang TNI. Jadi buat polisi. Jadi saya juga punya teman yang bekerja di Kemendikbud. Mereka teman saya ini bagian mengoreksi pekerjaannya Pak Jenderal katanya gitu. Maksudnya apa kata saya? Jadi ternyata TNI Polri pun juga belajar bahasa Perancis. Kenapa? Karena negara-negara di Afrika yang biasanya sebagai negara-negara konflik, mereka juga termasuk menggunakan bahasa Perancis. Makanya biasanya TNI Polri juga belajar bahasa Perancis. Jadi nggak cuma siswa-siswi ya. Jadi buat siswa-siswi yang juga berminat gitu kan untuk mau masuk TNI Polri ya. Saya terserah sih. Ya, ini saya tidak menggunakan atas nama TNI Polri ya. Maksudnya itu pun dipelajari oleh TNI Polri. Otomatis bahasa asing ya kan. Jadi jangan lupa betapa pentingnya bahasa kita. Dan saya juga mengingatkan kepada anak-anak muda tidak hanya seperti yang sudah kita miliki Trigatra bahasa ya kan dari Kementerian Bahasa itu Kemendikbud. Yang pertama itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Ketiganya penting. Jangan lupa ketika kamu sudah menguasai bahasa asing, bahasa Indonesiamu juga jangan lupa diperbaikin ya, supaya ketika kamu ngomong sama orang asing, mereka mau belajar bahasa Indonesia, kita nggak pletep-pletep mau ngomong gitu kan. Dan yang terakhir jangan lupa bahasa daerahmu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menuturkannya? Jangan sampai punah. Nah, gitu. Setuju sekali sama Ibu kita di pagi hari ini. Berarti Ibu kemarin sempat ya ketemu sama kedubes dari Prancis ya? Bukan dubesnya, susah untuk ketemu dubesnya. Ketemunya atasnya, atas kerjasama bidang linguistik. Ya diplomatnya lah. Oke, diplomatnya. Wow, keren. Pada saat apa itu Bu kemarin? Saya ikut ujian bahasa Perancis. Berarti itu jadi secara nasional atau di Palangka regionalnya atau seperti apa tuh kemarin? Itu di Jakarta dan itu untuk dalam bahasa Perancis itu ada tes DELF-DALF ya. Jadi tesnya itu sama, mungkin bahasa Jerman juga mungkin sama DELF-DALF. Saya nggak tahu bahasa mereka. Jadi ada 6 tahapan. Itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jadi kalau untuk mengikuti itu, kalau kan bahasa Inggris ada IELTS, ada TOEFL ya kan. Nah, bahasa Perancis ada DELF-DALF. Nah, perbedaannya ialah di dalam bahasa Perancis sertifikat DELF ini itu berlaku seumur hidup dan diterima di seluruh dunia. Wow. Jadi keren. misalnya kalau kita lulus, misalnya nih kita lulus B1 di Indonesia. Kalau kita ke Prancis, kita ke Kongo, kita ke Aljazair, ke negara-negara yang berbahasa Prancis, itu diakui. Wow. Keren ya. Kemampuan bahasa Prancis kita, iya, satu dunia itu. Berarti kayaknya aku semakin tertarik nih untuk belajar bahasa Perancis nih ya guys. Ayo belajar bahasa Perancis yuk. Beli bukunya dulu nih kayaknya. Saya lupa, ada satu lagi. Apa nih, kemarin bapaknya ngingatin. Jadi pemerintah Perancis saat ini sedang memberikan membuka gitu kan. Jadi ada yang namanya lomba membuat film.
yang ada temanya bahasa Perancis. Wow. Terserah katanya, boleh bahasa Indonesia, jadi nggak harus wajib siswa-siswi yang berbahasa Perancis, jadi boleh bahasa Indonesia, film pendek saja. Nah, saya lupa kemarin kerjasama dengan sutradara siapa gitu ya, saya lupa. Tapi hadiahnya itu ialah kuliah S1 di Perancis dengan ya otomatis dibiayai 100% oleh pemerintah Perancis. Wow. Dan kursus bahasa Perancis sampai C1. Wow. Sampai ya semuanya dibiayain sama pemerintah Perancis. Itu kuliahnya kuliah tentang perfilman. Wow. Ya kita tahu dong negara Perancis ada festival kan ya kan, festival bener. tentang perfilman. Nah, itu terkenal banget. Wow. Jadi kalau buat siswa-siswi ini terbuka ya untuk siswa-siswi yang mendengar ini, siapapun kamu, belajar apapun kamu, jangan lupa kalau kamu suka bikin perfilman, suka bikin film pendek, bisa tuh ikutin lomba ini. Masih buka sampai Agustus kalau nggak salah. Wow, keren bisa, sekali. Ya, bisa di stalk ya Gimana, Bu? punya IFI Jakarta, IFI Indonesia, IFI Indonesia, bisa cari situ. Di Instagramnya IFI. Oke, wow, luar biasa sekali ya, Madam ini ternyata juga tidak hanya buat Madam sendiri ya, namun juga buat teman-teman, buat sahabat kreatif semua yang ingin berkembang, ayo kata Madam, sini sama Madam. Oke, wow, luar biasa sekali Madam. Sekali lagi, Aki mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya di hari ini ya, Madam ya, secara dadakan tadi malam ya. Iya, terima kasih, sama-sama aja. Semoga Madam sukses terus dan siapa tahu nanti Madam bisa jalan-jalan lagi ke Prancis. Oke. Amin. Terima kasih doanya. Tentu sehat selalu ya Madam. Untuk saat ini tuh kesehatan yang paling mahal ya kan. Ya, betul sekali. Protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, itu yang paling penting. Oke. Dan sampai sini dulu untuk belajar di RRI. Sekali lagi buat Madam terima kasih dan selamat pagi. Dadah. Selamat pagi, Bos.